Dikisahkan, ada 3 orang sedang dalam perjalanan ke suatu tempat suci. Konon menurut banyak orang, tempat suci itu termasyhur karena menjadi tempat di mana semua permohonan dikabulkan. Kebetulan saat itu di pertengahan musim dingin, udara beku menusuk seolah hendak menghalangi siapapun yang ingin menuju tempat suci itu. Namun ketiga pria itu seakan tidak peduli. Di pikiran dan hati sudah berjubel permohonan tiada terhitung lagi. Begitu kuil suci itu telah nampak samar-samar di antara kabut musim dingin, mereka semakin mempercepat langkah. Semburan uap nafas dari hidung dan mulut ketiga pria itu mewakili betapa berkobarnya hasrat mereka. Dan tibalah mereka di gerbang kuil suci. Mereka tertegun, berdiri terdiam sesaat, lalu melangkah pelan ke dalamnya. Senyap dan lengang tanpa kehidupan. Hanya nafas terengah-engah yang terdengar di antara mereka. Sungguh serasa mimpi, dan kinilah saatnya mereka mendapatkan yang berpuluh tahun terpendam dalam pikiran dan hati. Satu persatu segera berlutut hendak bersujud di depan altar kuil suci itu. Dan entah mengapa, tiba-tiba pikiran dan batin mereka terasa kosong. Ketiganya saling berpandangan dan memberi isyarat siapa yang akan lebih dulu memohon, tetapi tidak satu pun sepakat akan memulai. Mereka tidak tahu lagi ingin berkata dan memohon apa. Ada perasaan sudah cukup puas tiba-tiba menyeruak di pikiran dan batin ketiganya sesaat berada di kuil suci itu. Mereka merasa tidak membutuhkan apapun lagi. Mereka telah menemukan jawaban dari sekian banyak hal yang berjubel sebagai permohonan dalam pikiran dan batin, yaitu kedamaian. Ya, itu saja. Tidak ada yang lain dan tidak lebih. Mereka rupanya hanya butuh damai dalam pikiran dan batin. Mereka pun berpandangan lagi dan sambil tersenyum sepakat, mari kita bernyanyi saja dan membiarkan kedamaian tinggal di pikiran dan batin selamanya. Begitulah sebuah kisah. Setiap orang, entah apapun agama atau kepercayaannya, mengira agama atau kepercayaan itu seumpama wadah untuk menampung berbagai permohonan. Sedangkan Tuhan, atau entah apalah nama sebutan untuk Yang Maha Kuasa, diimani sebagai pribadi yang bertugas menjawab dan memberi seluruh permohonan itu satu persatu. Dia diakui sebagai Maha Kuasa ya karena bisa memberi apapun yang diminta. Jadi, kalau ada permohonan yang tidak bisa dipenuhi atau dijawab olehnya, maka jadilah ia disebut sebagai yang maha menyiksa. Begitulah perilaku manusia. Ini kira-kira agak mirip dengan cara manusia menerjemahkan makna hidupnya. Bukankah lebih banyak orang sangat percaya bahwa hidup itu suatu pencarian? Pencarian atas sesuatu yang tidak bisa diberi nama jelas, tetapi dirasa sangat dirindukan. Begitu sibuk orang melakukan ini atau itu, entah mencari makan, mencari kekayaan, mencari kedudukan dan kuasa, mencari ketenaran, dan macam-macam hal yang intinya demi memuaskan hasrat dalam pikiran dan batin. Masalahnya, itu semua selalu diiringi rasa tidak pernah cukup, meski manusia harus mengorbankan apapun yang dimilikinya. Kisah 10 orang kusta pada Injil Lukas pasal 17 ayat 11-19 membuka kesempitan cara berpikir dan sikap batin orang-orang beriman. Rupa-rupanya, segala berkat yang kita mohon bukanlah segala-galanya. Sehebat apapun kita merasa mendapatkan anugerah atau berkat atau mukjizat bahkan,
ternyata bukan itu tujuan akhirnya. Pengalaman 10 orang kusta dalam Injil memberi pengajaran bahwa semua yang disebut berkat atau anugerah tidak lebih dari sekedar suatu jalan untuk mengalami dan memasuki hubungan baru dengan Allah. Artinya, tidak ada satu alasan pun bagi kita bisa mengharuskan Allah memenuhi semua yang kita inginkan. Tetapi pengharapan dan permohonan kita berguna karena lalu menyadarkan kita bahwa dalam Allah sumber kehidupan itu, yang terbaik akan terjadi ketika kita semakin menyerahkan dan menyatukan diri dengannya. Jadi, apa yang seharusnya lebih kita harapkan dan minta kepada Allah? Rasul Paulus dalam Titus pasal 3 ayat 4-7 menegaskan, belas kasih dan kemurahan Allah saja yang sebenarnya paling kita butuhkan. Sebab di dalamnya, selain ada damai dalam hidup, dan terutama anugerah penyelamatan bagi yang mengharapkannya dengan tekun. Tuhan Yesus pun bersabda kepada si kusta, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau. Sabda itu juga hendaknya yang kita harapkan terjadi atas hidup kita.